Nah, kita akan cerita sedikit soal apa sih kurikulum K13 itu. Oke, selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Om Tri. Nah, saya sekarang sedang berada di Sulawesi Selatan, tepatnya di kota Makassar. Nah, ini pas lagi sunset nih. Keren banget kan? Kelihatan banget sunsetnya. Nah, kali ini kita akan cerita sharing-sharing masih soal per-SMK-an. Nah, kira-kira soal apa ya? Nah, kayaknya kita akan bahas lebih dalam lagi masih soal kurikulum. Nah, saat ini kalau teman-teman tahu ada dua kurikulum yang dipakai di SMK. Yang pertama adalah kurikulum tahun 2013, biasa disebut sebagai K13. Selain itu, ada juga kurikulum yang baru nih, kurikulum Merdeka alias kurikulum operasional sekolah yang rencananya baru akan diterapkan tahun ini untuk adik-adik kita yang baru masuk, jadi yang kelas 1 atau kelas 10 itu sudah pakai kurikulum Merdeka. Tapi untuk yang kurikulum untuk yang kelas 2 dan kelas 3, kelas 11 dan kelas 12 itu masih menggunakan kurikulum yang lama, yaitu kurikulum K13, kurikulum tahun 2013. Nah, kita akan cerita sedikit soal apa sih kurikulum K13 itu. Kita geser supaya pencahayaannya bagus. Nah, kurikulum K13 ini yang banyak dipakai di SMK. Nah, di kurikulum K13 ini kita mengenal yang namanya KIKD, yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, jadi kalau misalnya kita mau memahami kurikulum, kita harus tahu istilah-istilah ini. Apa itu kompetensi inti dan kompetensi dasar? Itu kemudian breakdownnya ada di masing-masing mata pelajaran. Jadi misalnya mata pelajaran bahasa Indonesia itu ada kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Jadi keterampilan apa saja, skill apa saja, kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh siswa selama dia belajar sekolah di SMK. Itu di masing-masing mata pelajaran itu ada indikatornya. Jadi kita tahu nih, seorang siswa dinyatakan sudah kompeten, dinyatakan lulus satu mata pelajaran kalau dia bisa skillnya bisa memenuhi apa yang dicantumkan itu di KIKD. Ya, secara umum seperti itulah. Itu soal kurikulum K13. Terus apa lagi ya? Nah, di kurikulum K13 ini itu mata pelajarannya terbagi, ada yang dikenal sebagai mata pelajaran Mapel A dan Mapel B, itu biasanya dikenal sebagai mata pelajaran normatif dan adaptif, Normada disingkatnya. Nah, kalau yang di Mapel Normada ini semua jurusan ada, mau SMK jurusan apapun pasti ada mata pelajaran normatif dan adaptif. Apa aja sih yang masuk normatif dan adaptif? Macam-macam. Misalnya mata pelajaran bahasa Indonesia, mata pelajaran agama, pendidikan jasmani, matematika. Nah, ini semuanya masuk ke situ, masuk ke normada ini. Ini semua jurusan di SMK pasti ada mapel ini. Nah, terus pertanyaannya, kalau pembedaan antara satu jurusan dengan jurusan lain di mana, Om Tri? Nah, ini ada di yang disebut sebagai mata pelajaran produktif. Nah, ini masuknya Mapel C. Nah, di Mapel C ini, mata pelajaran produktif ini baru masing-masing jurusan punya KIKD sendiri-sendiri. Nah, misalnya nih, teman-teman yang di jurusan teknik otomotif. Nah, ini berarti di Mapel C ya, semua mapelnya berhubungan dengan otomotif. Beda dengan misalnya teman-teman yang di jurusan perkantoran. Nah, nanti isinya juga soal hubungannya dengan perkantoran. Begitu juga yang di bisnis, teman-teman di jurusan BDP, bisnis daring dan pemasaran.
itu juga mapelnya hubungannya dengan jualan online atau jualan offline. Jadi yang namanya bisnis daring dan pemasaran berarti memuat dua elemen ya. Ada yang bisnis retailnya, offline-nya, dan juga ada bisnis daringnya, bisnis online-nya. Gitu. Jadi pembedanya ada di mapel C atau mapel produktif. Itu baru kita lihat kompetensi keahlian dari masing-masing jurusan itu berbeda-beda. Tapi kalau misalnya di mata pelajaran yang normatif dan adaptif itu semua sama. Dan semua jurusan itu dapat pelajaran itu. Nah, itu sekilas soal kurikulum K13. Kurikulum tahun 2013. Nah, untuk kurikulum yang baru, kurikulum Merdeka ini sudah berubah lagi. Nah, ini lebih keren, lebih menantang, lebih kekinian. Gitu. Seperti apa kurikulum Merdeka ini? Nah, nanti kita akan sharing-sharing lagi ya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.